Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah taala panjangkan umur kita dan mudah-mudahan Allah taala berikan kepada kita ini, kokohkan kepada kita ini ketaatan. Allah taala karuniakan kepada kita ini kemauan untuk berpikir dan berpikir dengan lurus sesuai dengan tuntunan dari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mengenai berpikir, betul berpikir itu lebih utama daripada ibadah, bukan berarti ibadah itu boleh kita remehkan, kita sepelekan. Pembicaraan mengenai antara ibadah dan tafakkur akan kita bicarakan, akan kita bahas bersama-sama. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab A'malul Qulub, masih di bab tafakkur. Kita masuk di pembahasan bainal ibadah wa tafakkur, yaitu kaitan antara ibadah dengan tafakkur. Qala musannif hafizahullah ta'ala an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu bata lailatan inda khalatihi Maimunah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ida intasafa lail wa au qablahu biqalilin au ba'dahu biqalilin istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu nauma an wajhihi biyadih summa qara'a al-asra khawatim minas suratil Ali Imran summa qama yusalli. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, pada suatu malam beliau menginap di rumah bibi beliau yaitu Maimunah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidur, kemudian ketika sampai pada tengah malam atau sesaat sebelumnya, sebelum tengah malam atau sesaat setelah tengah malam, beliau bangun, kemudian beliau duduk mengusap wajah beliau dari kantuk dengan tangannya. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Kemudian setelah itu beliau sholat. Fakama kata yastaiqidu sallallahu alaihi wasallam min naumihi illa wa bada'a bitafakkuri bil ayati allati umira bitafakkuri fiha wa tadabbaraha. Jadi beliau setiap kali bangun tidak kelewatan untuk membaca, mentafakuri ayat-ayat yang diperintahkan untuk tafakur di ayat-ayat tersebut dan mentadaburinya. Wahya akhiru ayati surat Ali Imran, yaitu akhir dari surat Ali Imran. Wahdihiya tariqatul lati yajibu an yasir 'alaiha muslim. Dan ini adalah thariqah yang mestinya, jalan yang mestinya ditempuh, dilalui oleh seorang muslim. Ketika bangun tidur, Rasul mendawamkan untuk tafakur, dan disebutkan dalam riwayat ini 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Fa yajma'u baina tafakkur wal ibadah. Maka apa yang Rasul lakukan yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas itu adalah bentuk kombinasi antara tafakur dengan ibadah. Fala yastaghriqu waqtahu fi tafakkur bidunil ibadah wala yastaghriqu waqtahu fi ibadati biduni tafakkur bal yajma'u bainahuma. Jadi Rasul itu tidak hanya menghabiskan waktu untuk tafakur saja tanpa ibadah, atau sebaliknya menghabiskan waktu untuk ibadah saja tanpa tafakur, akan tapi Rasul mengkombinasikan di antara keduanya. Beliau tafakur, beliau juga beribadah. Dan ini adalah thariqah yang wasatiyah, ya, pertengahan. Yaqul Ibnul Arabi an fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fangduru rahimakumullah ila jam'ihi baina tafakkur fi makhluqat summa iqbaluhu ala salatihi ba'dahu. Maka kata beliau, perhatikanlah, semoga Allah merahmati kalian, bagaimana Rasul itu mengkombinasikan antara tafakur, mentafakuri makhluk-makhluk Allah, kemudian beliau melanjutkan dengan salat setelahnya. Wa hadhihi sunnah yallati yu'tamadu 'alaiha. Ini adalah sunnah yang memang ada sandarannya, yaitu Rasul sudah menjelaskan seperti atau mencontohkannya sedemikian rupa. Fa amma tariqatu sufiyah an yakuna syaikhun minhum yauman wa lailatan wa syahron mufakiron la yuftiru. Fa tariqatu ba'idatun anis shawab ghairu la'iqati bil bashar wala mustamiratun ala sunan. Dan kata Ibnul Arabi, apa yang Rasul lakukan ini berbeda
dengan apa yang dilakukan oleh para sufi. Adapun thariqah sebagian sufi itu adalah mereka, syekh-syekh mereka itu menghabiskan waktu hari-harinya, malam-malamnya, bulan-bulannya itu hanya untuk bertafakur saja. Hanya untuk bertafakur saja. Nah, thariqah yang seperti ini jauh dari yang tepat. Jauh dari sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak sepatutnya dipraktekkan oleh pengikut Rasul. Dan karena apa? Ini menyelisih, tidak sesuai dengan sunnah beliau. Karena di atas dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasul itu mengkombinasikan, menggabungkan. Jadi selaras antara tafakur dengan ibadah beliau. Tidak berat sebelah. Fa'alal muslim an yajma'a baina thariqataini, maka hendaknya seorang muslim ini mengkombinasikan di antara dua thariqah tadi itu. Walayatani biwahidati duna ukhra, dan tidak hanya kemudian mengutamakan salah satu dari keduanya. Li anadalika yusiluhu ila zalal wa yuqi'uhu fil khotal. Karena jika berat sebelah, maka itu bisa menggelincirkan muslim itu, seorang yang melakukannya, atau dia terjatuh dalam kerusakan. Jadi di subbab ini beliau menggambarkan bahwa tafakur itu tetap harus diiringi dengan ibadah. Meskipun di bab subbab sebelumnya beliau nyatakan bahwa orang yang bertafakur sebentar itu bisa seperti kedudukan orang yang ibadahnya banyak gitu. Tapi ternyata tetap harus diseimbangkan, karena khawatir kalau ini tidak dijelaskan maka orang kan menyangka ya wis cukup dengan melamun selesai bertafakur, kemudian dia tidak melakukan apa yang Rasul sunahkan. Misalnya lihat ke langit, aku sudah sholat gitu, nggak mau sholat. Nah, gitu. Karena nanti di sini di bab khalus salaf ma'atafakur itu juga nanti ada contoh-contoh, dan kalau hanya dipotong pada bagian itu nanti iya juga gitu. Orang kemudian hanya berjalan tengah malam tanpa sadar, kemudian sampai oleh tetangganya dituntun balik ke rumah karena dia sibuk dengan tafakur. Oh, berarti sudah cukup begitu. Padahal ternyata Rasul tidak mencontohkan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan tentang bagaimana para salaful ummah ini, para salafus soleh ini berkaitan dengan tafakur. Alal muslim an yaqtati bi asfalihi as-salihin minas sahabah wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Hendaknya seorang muslim itu dia meneladani para pendahulu mereka, orang-orang yang soleh dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai yaumiddin. Faqat anabaha as-salafuna ila ahmiyati tafakur. Para pendahulu kita itu sudah menegaskan, menyampaikan dengan penuh penekanan bagaimana pentingnya tafakur. Fada abu alaihi wa amalu bihi wa ja'aluhu juz'an asliyan min hayatihim al-yaumiyah. Bagaimana kemudian mereka melazimkan tafakur, mereka mempraktekkan tafakur, mereka jadikan tafakur itu bagian dari keseharian mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka. An Muhammad bin Wasi' rahimahullah anna rajulan min ahlil Basrah raqaba ila Ummi Dzar ba'da wafati Abi Dzar. Ada dikisahkan dari Muhammad bin Wasi' rahimahullah, ada seorang laki-laki dari penduduk Basrah, dia itu bepergian menemui Ummu Darda setelah wafatnya Abu Darda. Ummu Dzar setelah wafatnya Abu Dzar. Karena di bawah ada Abu Darda kalau tidak salah. Jadi beliau pergi menemui Ummu Dzar. Yas'aluha an ibadati Abi Dzar, untuk bertanya bagaimana ibadahnya Abu Dzar. Fa'ataha faqala ji'tuki litahbaroni an ibadati Abi Dzar radhiyallahu anhu. Lelaki itu menemui Ummu Dzar kemudian berkata, aku mendatangimu agar engkau mengabarkan padaku bagaimana ibadah Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qalat, maka Ummu Dzar berkata, kana an-naharu ajma'a khalian yatafakkaru. Abu Dzar itu mengisi waktu-waktu senggangnya pada siang hari itu untuk bertafakur,
untuk bertafakur. Jadi ketika ada waktu kosong, beliau itu gunakan untuk bertafakur. Wa an Aun rahimahullah qala sa'alna Ummat Darda ini. Kulna maka kami katakan, maka na afdalu ibadati Abi Darda. Ini juga sama polanya. Jadi Aun rahimahullah, beliau mendatangi Ummu Darda, kemudian bertanya kepada beliau bagaimana ibadah apa yang paling afdal yang pernah dilakukan Abu Darda. Qalat maka Ummu Darda berkata, tafakkur wal i'tibar. Abu Darda itu senantiasa bertafakur dan i'tibar, yaitu mengambil pelajaran. Ini keteladanan yang ditunjukkan oleh orang-orang dahulu, bagaimana mereka itu ingin mengetahui para salafnya, orang-orang yang lebih dahulu hidup sebelum mereka, bagaimana ibadah orang-orang soleh waktu itu, dan mereka ingin meneladaninya. Wa hadza Abdullah bin Mubarak rahimahullahu yaqulu yauman li Sahal bin Adi warahu sakitan mutafakiran aina balagta qala as-sirat. Nah, Abdullah bin Mubarak suatu saat beliau pada suatu hari berkata kepada Sahal, bertanya kepada Sahal ketika beliau melihat Sahal itu diam berpikir. Ketika melihat Sahal itu diam berpikir, kemudian oleh Abdullah bin Mubarak ditanya, "Wis tekan ndi?" Sampai mana? "Wis tekan ndi?" "Udah sampai mana?" katanya. Udah dijawab sampai sirat katanya gitu. Merenungnya membayangkan ya. Nah, ketemu sirat saya itu. Wallah alam gimana ini Artinya kan membayangkan proses ketika melalui jembatan sirat. Detailnya itu apa yang beliau pikirkan. Kalau sampai sirat berarti kan ada fase-fase sebelumnya, mati di dalam kubur, terus nanti menghadapi mizannya Allah. Nah, ini sudah sampai sirat ini. Sudah sampai sirat. Jadi beliau merenungnya itu bukan ngelamun tapi seperti itu, tafakkur yang beliau memikirkan. Nah, ini orang-orang soleh gitu. Wis tekan ndi? Pertanyaan kan gitu. Kalau lihat ada orang lawan wis tekan ndi gitu. Unik juga sebenarnya. Wis tekan ndi. Sudah paham. Sudah paham. Ini bukan ngalamun. Ya, beda kalau kita wis tekan ndi. Wa baka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yauman baina ashabihi. Nah, ini kisah tentang Umar bin Abdul Aziz. Pada suatu hari beliau itu menangis, dan saat itu beliau berada di antara para sahabat beliau. Faswila andalika, kemudian ditanya kenapa beliau menangis. Faqala, maka Umar bin Abdul Aziz berkata, fakkartu fit dunya waladatiha wa syahwatiha fa'tabartu minha biha matakatu syahwatuha tan qadi hatta tukadiruha mararatuha. Kata beliau, aku memikirkan tentang dunia dan kelezatannya dan syahwat dan keinginan hasratku kepada dunia itu. Kemudian aku mengambil pelajaran dari situ. Hampir saja syahwatku ini hilang sampai kemudian dunia itu menjadi terasa keruh bagiku. Jadi beliau memikirkan tentang dunia, keinginan-keinginannya, tapi akhirnya beliau sampai pada titik sudah hilang syahwatnya tentang dunia itu, dan akhirnya menjadi keruh, menjadi pahit rasanya, Wala in lam yakun fiha ibratun liman i'tabara inna fiha mawaidu liman ad-dakara. Andai saja tidak ada di dunia itu pelajaran yang bisa diambil, maka di dunia itu paling tidak ada pelajaran, ada nasihat bagi orang yang dia itu mau berpikir atau mengingat-ingatnya. Jadi kalau misalnya dunia ini hanya tampak kelezatannya saja dan dia tidak bisa mengambil pelajaran darinya, maka orang yang dia itu masih teringat, masih bisa berpikir dengan jernih, maka dia akan bisa mengambil pelajaran. Bisa ditangkap nih maksudnya ya kira-kira ya. Ini sebenarnya menarik ya, karena ini diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Artinya ini kan harusnya ada kaitannya sama ayat tertentu. Saya tidak dijelaskan ayatnya. Yang membuat Umar bin Abdul Aziz sampai sebegitu mendalam. Memikirkan dunia terus sampai kemudian dunia ini terasa pahit, itu apa yang kira-kira dipikirkan? Kalau kita mengangan-angan lezatnya kok tambah lezat gitu. Beda dengan orang-orang yang soleh zaman dulu.
Makanya bagus sekali kalau kita bisa mendalami atau ada kitab yang menjelaskan bagaimana orang-orang dahulu itu memikirkan apa yang dipikirkan sehingga terasa seperti itu. Wa kana batu sholihin jalisan fi majlis fa in tafa'a as-siraju fa ammat ad-dulamatu al-ghurfah falamma adau as-siraj wajadu dumu'a tanhamiru min ainaihi. Dulu sebagian orang soleh itu pernah ada majelis, ya, bermajelis di sebuah majelis, kemudian tiba-tiba pelitanya itu padam. Pelitanya padam. Jadi majelisnya pada malam hari, kemudian tiba-tiba pelita itu padam. Nah, ketika kemudian gelap menyelimuti ruangan dan dinyalakan lagi pelitanya itu, maka didapati sebagian orang itu matanya bercucuran air mata. Mereka menangis, air matanya bercucuran, meleleh. Faqalu malaka, kemudian sebagian yang lain bertanya, ada apa? Kenapa kamu menangis? Qala, maka dia menjawab, tadzakkartu al-qabra, aku teringat kuburan. Allah. Lampu mati itu yang teringat kuburan. Lampu mati teringat kuburan. Dan sampai kemudian menangis, itu kita bisa bayangkan jeda antara pelita itu mati, kemudian orang mencari pemantik api, kemudian menyalakan lagi, itu kira-kira berapa menit gitu ya? Kalau sekarang itu ya gelangan. Gelangan. Di lampu tahu golek cari lilin atau cari senter. Kalau dulu kan cuma pelita, jadi mungkin dekat-dekat situ sudah ada persiapan untuk menyalakan lagi gitu. Apa dikasih minyak kemudian dinyalakan, itu paling berapa menit lah kalau misalnya kita hitung. Tapi dalam waktu yang relatif mungkin singkat itu mereka sudah seperti itu sampai bercucuran air mata. Itu kan berarti sinyal hatinya itu sangat kuat ya. Begitu ada stimulus ini langsung teringatnya itu. Itu kalau di psikologi namanya apa? Yang stimulus respon. Bukan yang jadi ada stimulus yang itu sebenarnya netral. Yeah. Setiap orang itu nanti akan merespon sesuai dengan kondisi dirinya. Apa itu namanya? Conditioning. Asosiasi. Asosiasi. Jadi ada satu stimulus, kemudian asosiasi apa? Ya nyambungnya apa gitu dia. Responnya apa? Nah, itu kan tergantung dari kondisi kejiwaannya. Dia melihat satu respon, kalau kemudian ketika dia menyampaikan, oh saya melihat begini. Kemudian psikolog akan membaca, oh orang ini ada kecenderungan ini, mungkin dia punya masalah ini atau ada apa. Kan bisa terlihat dari situ. Respon yang spontan yang dia muncul melihat stimulus itu. Nah, ini para salafus soleh dulu ketika ada stimulus itu tadi, lampu mati yang muncul ini, berarti kan memang dorongan dari dalam diri mereka itu sudah, hati mereka itu sibuk dengan hal-hal seperti itu, sehingga ada stimulus yang mungkin bagi kita biasa aja lampu mati, tapi buat mereka luar biasa. Lampu mati PLN gimana ya? Wakil Ali Ibrahim, dikatakan pada Ibrahim, innaka tatilul fikrah faqala al-fikratu mukhul akal. Ketika seseorang melihat Ibrahim itu banyak berpikir, beliau kemudian ditanya, kenapa kok seperti itu? Kata beliau, karena berpikir itu adalah mukhul akal. Dia otaknya akal. Berpikir itu otaknya akal. Agak membingungkan. Cuma disebutkan kalau otak itu kan asosiasinya ke sesuatu yang physically. Jadi otak yang ada di dalam. Jadi kayak puncaknya akal itu ya. Artinya orang itu kalau akalnya berfungsi dengan baik ya dia harusnya melakukan tafakur. Enggak, kalau ini loh istilah yang digunakan mukhul akal, otaknya akal. Jadi kalau otak itu kan asosiasi konotasinya ke fisik. Jadi apa yang ada organ tubuh yang ada di dalam dilindungi oleh tempurung kelapa ini, tempurung kepala, nah itu otaknya. Adapun akal adalah kalau di penjelasan itu lebih ke maknawi. Jadi maknawi yaitu apa? Yang itu menunjukkan kemampuan kudrah ala tafkir. Itu kemampuan untuk berpikir, dan secara khusus itu sesuatu yang membedakan antara insan dengan makhluk yang lain. Jadi kalau beliau katakan tafakur itu mukhul akal, memang dia intisarinya, penggeraknya lah, motornya, akalnya, iya, dalangnya akalnya. An Abi Usamah al-Misri qala baina Abu Suraikh yamsi
id jalasa fataqona'a bi kisaihi faja'ala yabaki fakulna ma yabakika qala tafakkartu fi dhahabi umri fakillati amali wa iktirabi ajali. Dari Abu Usamah Al-Misri, beliau berkata, pernah suatu saat kami sedang berjalan dengan Abu Suraih. Kemudian tiba-tiba beliau duduk dan beliau diam ya, duduk kemudian dan menangis. Maka kami bertanya kepada beliau, kenapa kamu menangis? Kata beliau, aku itu memikirkan umurku yang pergi. Jadi sambil berjalan itu kan waktu sudah berlalu, berkurang waktunya. Itu saja kemudian mengingatkan, ini melakukan perjalanan ini umurku sudah berkurang sekian. Jadi aku memikirkan hilangnya umurku, kemudian sedikitnya amalku, dan betapa dekat ajalku. Itu jalan. Ya. Ya, betul, ya, betul. Jalan itu kan sudah. Jadi waktu yang disediakan Allah ini berkurang dengan digunakan aktivitas berjalan. Jalan ini sudah mengurangi umur. Kemudian beliau merasa amal beliau itu sedikit. Ajalnya semakin dekat. Ajalnya semakin dekat. Jadi orang itu berjalan. Padahal biasa jadi jalannya wallahu alam. Kalau misalnya jalan menuju masjid, itu kan kalau dari kaidah fikihnya kan sudah terhitung ini bagian dari wasail, ya kan, wasilah menuju ibadahan. Tapi begitulah para salafus soleh itu, bahkan urusan seperti ini beliau menghitung, perhitungan sekali dengan waktunya. Jatah waktu berkurang, amalnya sedikit, ajal semakin dekat. Allah. Nah, kita ini berhahihi dan merasa baik-baik saja hidup kita. La haula wala quwata illa billah. Masih ada waktunya? Masih ya? Ya. Wa kana Daud at-Ta'i rahimahullahu fi lailatin muqmiratin fatafaqara faqama famasya ala sadhi wa huwa sakhisun. Nah, ini yang tadi saya sebut di awal tadi. Daud at-Ta'i, beliau itu pada suatu malam beliau itu bertafakur, kemudian berdiri dan berjalan keluar dari rumahnya ke alam terbuka gitu ya, seorang diri. Hatta waqa'a fi dari jarin lahu. Sampai kemudian beliau itu tiba di rumah tetangganya. Fawa sahabat sahibud dar minal firas. Kemudian orang tetangganya itu bangun dari tempat tidurnya. Fa akhadha saif, diambil pedangnya. Donan anahu lisun. Beliau menyangka bahwa ini ada pencuri, ada orang datang ini pencuri. Maka beliau ambil pedang. Falamma ra'a Daud raja'a wa wada'a saif. Ketika yang dilihat, oh ini Daud, maka pedangnya dikembalikan. Wa akhadha biyadihi, maka Daud itu kemudian dipegang tangannya, dituntun hatta rodahu ila darihi, sampai kembali lagi ke rumah Daud. Bisa terbayang ya situasinya. Ya. Daud jalan malam-malam sampai ke rumah tetangganya. Tetangganya ngintip, ini ngambil pedang, ini siapa ini? Dikira maling. Oh ternyata Daud, pedangnya disimpan, pegang tangannya, dituntun ke rumah. Ke rumah. Fakila li Daud, kemudian dikatakan pada Daud, waqala. Nah, Daud ditanya, waktu itu ditanya, kenapa begitu? Jawabannya, ma dari itu aku tidak sadar, au ma sya'ar itu aku tidak sadar. Jadi beliau saking sibuknya dengan berpikir, sampai jalan sampai ke rumah tetangga, kemudian sampai dipegang, dituntun itu dalam keadaan tidak sadar. Karena sibuk dengan berpikir itu. Nah, ini maksud saya tadi, ini kalau ini diambil hanya sepotong dan tidak dijelaskan kan orang, berarti ya wajar kalau gitu malam-malam nggak boleh ngelamun gitu. Ini betapa para salafus soleh dulu luar biasa kualitas intensitas dari berpikirnya. Qala Khatim berkata, man marra bi fina'il kubur walam yatafakkar fi nafsihi walam yada' lahum faqad khana nafsahu wa khanahum. Kata Khatim, orang yang dia itu melewati kuburan, kemudian dia tidak memikirkan, tidak berpikir tentang dirinya, tidak mengambil pelajaran dari kuburan itu dan dia berpikir tentang dirinya,
kemudian dia tidak mendoakan orang yang ada di kuburan itu, maka dia telah mengkhianati dirinya sendiri dan mengkhianati ahlul kubur itu. Maksudnya dia melihat bahwa ini adalah realita yang pasti semua makhluk itu akan, terutama manusia itu akan sampai ke sana. Kalau dia tidak mengambil pelajaran dan memikirkan dirinya bahwa dia nanti juga akan sampai ke sana, kemudian berdoa sebagaimana yang Rasul contohkan ketika ziarah kubur, maka kata beliau, dia telah mengkhianati dirinya dan mengkhianati para ahlul kubur itu. Jadi seakan-akan itu dianggap mungkin tidak ada kesan gitu ya, dianggap sesuatu yang tidak berarti, padahal ini adalah kenyataan yang pasti akan dia hadapi. Wa hukiya ana ba'dal ubad akhada al-qadha liyatawaddo'a li sholatil lail. Dihikayatkan, diceritakan sebagian ahli ibadah, ada seorang ahli ibadah, dia itu mengambil piala, gelas besar yang ada pegangannya, itu untuk berwudu sholat malam. Fa'adakhaluhu usbu'ahu fi uduni qadhi. Kemudian seorang ahli ibadah itu dia masukkan jari-jarinya di pegangan, di telinga piala itu ya, di pegangannya itu. Wa qa'ada yatafakkaru hatta tala al-fajr. Kemudian dia duduk bertafakur sampai fajar muncul, fajar menyingsing. Faqila lahu fidzalika faqala. Kemudian ditanyakan berkaitan dengan apa yang dia lakukan itu, maka dia berkata, adkhaltu usbu'i fi udunil qadhi fatadzakartu qaulallahu ta'ala idil aglalu fi a'naqihim wassalasil. Aku masukkan tanganku, aku pegang piala itu, kemudian aku bertafakur memikirkan firman Allah Ta'ala, yaitu ketika belenggu itu dipasang dan di leher kemudian diseret. Ketika belenggu itu dipasang di leher mereka, kemudian diseret. Itu dipikirkan. Fadakartu kaifa atalaqa al-ghillu wa baqiyat laili fi dalika ajma. Maka kata beliau, aku memikirkan bagaimana belenggu itu diikatkan. Dan itu terus dipikirkan sampai kemudian semalam itu. Dia tidak jadi, belum sempat sholat malam, tapi sibuk memikirkan tadi. Ya, ini juga kalau dipotong hanya di sini, kemudian tidak diberi pengantar penjelasan bagaimana Rasul bertafakur, mungkin juga rawan untuk orang kemudian, oh ya, dulu ada kok contohnya begitu aja, udah duduk aja sholat malam, aku wis mikir gitu, wis cukup. Jadi emang ada yang seperti ini, tapi tidak kemudian ini yang menjadi acuan, karena di awal tadi sudah disampaikan oleh penulis bahwa Rasul itu bertafakur, yaitu mentafakuri 10 ayat terakhir di surat Ali Imran. Setelah itu beliau sholat, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa marabatuhum ala tanur khubas fa waqafa yanduru fin nari latifi tanur summa ja'alat dumu'uhu tanhamiru wa baka bukaan kharon faqila lahu malaka qala dzakartun nar. Melewati tanur, tempat memanggang roti, melihat apinya, kemudian dia diam termenung melihat itu. Ditanya kenapa, karena kemudian nangis. Kenapa, apa yang terjadi? Kata beliau, aku teringat neraka. Melihat tanur, tempat panggang roti, kemudian teringat neraka. Di kampung-kampung itu tempat yang masak yang dari pakai tungku, ya, pawonan. Ya. Nah, seperti itu. Kalau tanur biasanya juga kalau mau bakar daging kambing atau masak, semisal pada beberapa masakan, misalnya dampak itu kambing, dalamnya kasih nasi. Nah, itu kemudian tidak terkena langsung dengan apinya, dibalut lagi dengan tanah dan lain-lain, dimasukkan. Nah, ini tanur. Jadi tanur kadang-kadang dipakai untuk bikin roti itu yang ditempel-tempel roti, itu. Tapi bisa untuk bakar tanpa terkena langsung apinya. Maka lebih sehat. Insyaallah.
Tapi memang apinya itu membakar sekali. Terlihat terkobar-kobar ya, panasnya bukan main. Ya mungkin itu ya, karena melihat gelegak apinya itu terus. Kalau tungku kita kan kecil-kecil itu ya mungkin ya. Iya. Tungku ya, kalau tungku pakai gas kecil ya. Tapi kalau yang model pawon Jawa itu memang yang modelnya mirip tandur tadi memang bulat. Dan kalau itu dimasukkan kan panas sekali. Ya. Kemudian wajurwa an a'rabiyan kana yasiru ala jamalilahu fakharal jamalu maitan fanazala a'rabi anhu wa ja'ala yatufa bihi wa yatafakkaru fihi. Nah, ada seorang Arab Badui, dia menunggang untanya, tiba-tiba untanya itu roboh dan mati, tersungkur dan mati. Maka Badui itu turun dari unta itu, kemudian dia berjalan mengitari untanya itu. Fayaqulu, kemudian dia berkata, malaka latakumu, kenapa kamu, apa yang terjadi padamu, kenapa kamu tidak bangkit? Malaka latan ba'as, kenapa kamu tidak bangkit? Hadihi a'dha'uka kamilatun, ini organ tubuhmu itu masih sempurna. Wajawa ruhuka samilatun, anggota badanmu itu juga masih sehat, kelihatan sehat itu ya. Masya'nuka, apa yang terjadi padamu ini? Maladikana yahmiluka, apa yang menghalangmu, yang membebanimu? Maladikana yaba'asuka, apa yang bisa membangkitkanmu? Maladi soro'aka, apa yang menggerakkanmu? Maladi anil harokati mana'aka, apa yang kemudian menghalangimu untuk bergerak? Sumatarakahu wa insorofa, setelah dia berkata-kata seperti itu, kemudian dia berpaling. Mutafakkiron fi sa'nihi, dia berpikir, memikirkan keadaan untanya itu. Muta'ajiban min amrihi, dan dia merasa takjub melihat kondisi untanya. Untanya masih sehat, tiba-tiba roboh, mati. Kemudian dia berpikir, kenapa kok begini? Apa yang terjadi padamu? Apa yang menghalangimu? Dan seterusnya. Maka dia merasa takjub, Arab Badui itu. Fahada khalusala fi hadhil ummah fahallakanu qudwatan lana wa uswatan. Inilah sebagian dari bagaimana salaful ummah ini berkaitan dengan tafakur dan ibadahnya, dan mestinya kepada mereka ini kita kemudian meneladani dan mencontohnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, begitulah qudwah dan sekaligus uswah dari salafus saleh, dari salaful ummah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dekatkan kita semua kepada mereka semua. Allah taala dekatkan kita kepada mereka dengan amal-amal, dan tentu saja semua itu tidak terjadi kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.